Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Senang sekali ya berjumpa lagi dengan Sobat Waras. Ah, Kali ini ada tema yang sangat menarik. Nanti saya akan tayangkan videonya Ade Armando. Pernyataan dia yang sangat keras ya, tidak main-main. Dia mengatakan menolak ya segala bentuk syariat Islam untuk ditegakkan di Indonesia ini. Dan itu saya sangat mendukung dan setuju ya. Memang hal seperti itu tidak perlu ada di Indonesia. Dan, oke dah, langsung aja deh, nanti baru kita komentari lebih jauh lagi ya. Oke, ini dia. Tapi Imam Samsi Ali, Ade Armando, halal menggauli budak perempuan juga syariah. Wow, ini benohok ya. Inilah salah satu kenapa Ade Armando, walaupun dia seorang muslim, tetapi dia menolak dengan keras ya dan tegas ya tentang, penegakan syariah. Dan saya tidak tahu ya, kok, para abdul-abdul di Indonesia ini ya, oh, pada mabuk gitu kan. Pengen sekali untuk menegakkan, syariah di bangsa Indonesia ini. Ya salah satunya sudah terjadi ya di Aceh, ya dan apa yang terjadi di sana? Toleransinya hancur di sana ya. Banyak gereja-gereja yang sulit untuk dibangun di sana. Belum lagi anjing ya jadi korban ya gara-gara menegakkan hukum syariah ini ya, kawan-kawannya. Ini sangat mengerikan ya. Sedangkan di Arab Saudi anjing itu berkeliaran di Ka'bah lagi, bebas. Beritanya ada itu bukan hoax. Nantilah next time kita garap ya. Ini kita simak dulu deh ya informasi ini lebih lanjut. Nanti saya akan tayangkan videonya. Tanggapi Imam Samsi Ali, Ade Armando, halal menggauli budak perempuan juga syariah. Makassar, terkini ya 28 Oktober, belum lama dimuat pukul 7.28 ya 2021 tentunya ya. Belum lama ini. Ini Ade Armando dan ini Imam apa tadi ya? Samsi tadi ya, Samsi Ali ya. Oke. Terkini.id Jakarta, pakar komunikasi Ade Armando membalas pernyataan-pernyataan Imam Islamic Center of New York Muhammad Samsi Ali yang ditujukan pada dirinya. Pertama, Ade menanggapi pernyataan Imam Samsi Ali bahwa sikapnya yang menolak menerapkan syariat Islam berarti bahwa ia mengingkari Islam. Ya bayangkan aja ya, mereka memframing ya kalau orang yang menolak syariat Islam itu berarti mengingkari Islam itu sendiri ya. Jadi itu ya yang menjadi tanggapan dari Imam Samsi ini. Ada membalas bahwa Indonesia juga menolak menerapkan syariah. Namun apakah Indonesia akan disebut mengingkari Islam? Ini saya ini masih bingung juga ya, masih bingung juga tentang hal ini Sobat Waras ya. Kenapa saya katakan saya bingung? Gimana ya, kalau saya sih kalau mau pikiran waras, ya memang secara tidak langsung ketika seseorang itu tidak mau melakukan syariah Islam, ya sebenarnya dia menolak Islam. Itu pikiran lurus saya. Atau entahlah nanti kalau ada pikiran lain ya nanti kita bisa saling, berkomentar atau berikan komentar yang waras ya. Lalu, tapi kalau orang berpikir waras sih memang syariah Islam ini memang sudah tidak efektif dan tidak pantas ya untuk mungkin beberapa masih bisa, tapi seluruhnya tidak bisa diterima. Dan beberapa yang bisa diterima itu juga sebenarnya tidak perlu syariat Islam pun, kita pun sudah menerapkan hal tersebut, kira-kira begitu ya. Jadi tidak butuh syariat Islam lagi untuk melakukan hal itu, ya. Nah, coba kita melanjutkan ini ya. Imam Samsi Ali bilang, saya mengingkari Islam karena saya menolak menerapkan syariah. Katanya melalui akun Twitter @adarmando 24 pada Kamis 28 Oktober 2021. Loh, Indonesia kan menolak menerapkan syariah. Masa karena itu Indonesia mengingkari Islam? Sambung Ade Armando. Selanjutnya, ia juga menanggapi pernyataan Imam Samsi Ali yang mencontohkan beberapa syariat Islam. Ya, dia mencontohkan beberapa syariat Islam. Ya, adapun
ya, Imam Samsi Ali mencontohkan hal-hal yang termasuk syariah seperti mengucapkan kalimat syahadat. Ya, saya rasa di Indonesia umat Islam melakukan itu. Tidak perlu juga negara ini diganti dengan ideologi syariat Islam, tapi diperbolehkan, silakan, bebas, sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu, ya. Melaksanakan salat di Indonesia bebas, bahkan di jalan, di jalan raya orang salat, santai aja, nggak ada larangan. Lalu untuk apa lagi, ya, menerapkan hukum syariat Islam di bangsa ini? Berpuasa, ya, Indonesia juga membebaskan, bahkan di hari pertama puasa kalau nggak salah libur, ya. Kok untuk apa harus menerapkan hukum syariah di bangsa ini, ya? Menunaikan haji, wah, bahkan uang negara ya, ya, bahkan dipakai untuk mendanai orang-orang yang akan berhaji. Nah, itu ada, ya. Lalu memakan makanan halal, ya itu kan hak masing-masing. Bahkan sertifikat halal di Indonesia ini ada kok. Jadi sebenarnya unsur-unsur syariah Islam itu juga diterima di Indonesia, cuman memang tidak dipakai sepenuhnya. Karena ada beberapa yang konyol atau yang tidak, yang apa ya, yang tidak pantas lagi atau yang tidak relevan lagi maksud saya. Yang tidak relevan lagi di bangsa ini. Menikah, oh Indonesia diperbolehkan untuk menikah, tidak ada masalah. Ya, apalagi tidak berzina, oh Indonesia ada juga hukumnya. Jadi hal-hal seperti ini kan hal-hal yang di bangsa ini diterima gitu loh. Lalu apa masalahnya? Bahkan ini pun dilakukan oleh orang-orang Islam. Lalu apa perlunya lagi ditegakkan hukum syariah Islam di bangsa ini? Ya nggak penting, nggak perlu. Yang menanggapi itu ade, ya, mencontohkan hal lain juga yang merupakan syariah. Seperti halal menggauli budak perempuan. Nah lo, itu dia. Ya, kalau misalnya syariat Islam ini, ya, ditegakkan di Indonesia ini berarti enak dong para lelaki, hancurlah para wanita-wanita. Ya, ya entahlah di Arab pembantu pun dianggap budak. Makanya pembantu-pembantu sorry ya, apa orang-orang yang mencari nafkah di Arab, perempuan-perempuan itu pada mengeluh, pada menderita, ya. Ada yang pulang harus, ada yang dihukum pancung, ya, dan lain sebagainya. Itu gara-gara syariat Islam. Kalian mau Indonesia seperti itu? Kalian mau Indonesia seperti Taliban yang musik tidak boleh, ya, ya segala macam, perempuan bahkan mayat ya katanya mereka gauli juga. Itu yang kalian idam-idamkan di bangsa ini. Nah, iya, makanya Ade Armando apa namanya, menyentil ya. Ya. Seperti halal menggauli budak perempuan itu juga syariah Islam, ya. Dan Ade Armando mengakui bahwa di dalam Islam itu ada, ya, bahkan halal gitu loh. Walaupun bukan istri ya, namanya budak perempuan ya, dia bebas gitu loh. Potong tangan pencuri itu syariah. Nah, kalian mau di Indonesia ini kalau ada yang pencuri dipotong tangannya. Di Aceh aja koruptor apa namanya katanya syariah Islam, tapi para petinggi-petinggi di Aceh yang korupsi nggak ada yang dipotong tangannya. Ini kan munafik, ya kan? Sungguh-sungguh munafik, ya. Jadi cuman ngomong syariah Islam tapi nggak dilakukan sepenuhnya. Hukum cambuk untuk rakyat jelata dilakukan, tapi untuk pejabat-pejabat ya yang berzina nggak dilakukan. Itu kan beritanya viral itu, ya. Ayo, makanya para kadrun ini ya otaknya memang benar-benar tumpul, ya, ya. Nah ini, ya. Sebelumnya, Imam Samsi Ali melontarkan sindiran kepada Ade Armando yang mengaku beragama Islam namun tak percaya syariat Islam harus dijalankan, ya. Yaitu kan karena Ade Armando menggunakan akal sehat, hikmatnya, bahwa memang bahkan nanti kita akan lihat videonya. Ade Armando mengatakan dengan sendiri sudah tidak pantas, tidak layak, ya, sudah tidak sudah tidak relevan syariat Islam itu dijalani di bangsa ini, di zaman modern ini sudah tidak relevan, ya. Nah, berislam tanpa syariat tidak berislam, ya. Dan menurut saya sudah tidak ada Islam yang sungguh-sungguh menjalankan syariah Islam.
kalau mau diikuti sesuai dengan zaman dulu, zaman Nabi. Nggak ada, ya. Ya. Ketika Anda mengingkari syariat, Anda ingkar Islam. Katanya melalui akun Twitter, @samsi_ali pada Rabu. Anda syahadat itu syariah. Anda sholat itu syariah. Anda puasa, haji, makan halal, tidak makan haram itu syariah. Nikah itu syariah. Tidak zina itu syariah. Ya, bicara pakai otak lah, sambung Imam Samsi. Itu kan ranah pribadi gitu loh. Syariat itu kan ranah pribadi. Tapi ketika hukum syariah itu diperlakukan sepenuhnya di bangsa ini, atau menjadi hukum suatu negara, atau menjadi hukum negara Indonesia, nggak bisa. Ya secara pribadi kalian silakan lakukan. Tapi memang tidak ada yang melakukan syariat itu secara murni. Nggak ada. Dan nggak bisa. Ya dirajam dengan batu sampai mati, ya. Ya mungkin kalau di Taliban mungkin bisa, ya. Itu pun munafik banyak, ya kan. Kalau yang melakukan itu rakyat jelata diperlakukan, tapi kalau mereka yang pejabat-pejabat tinggi yang melakukan pelanggaran, ya aman-aman saja. Di Aceh kan seperti itu juga. Ayo, oke, kita lihat beberapa komentar sebelum kita menyimak ya video dari Ade Armando ini, sobat ya. Nah, ini dari aku sih pro Ade Armando untuk kasus ini katanya. Iya, betul, saya setuju ya. Pesan kepada seluruh kaum muslimin. Ade Armando ya, bila telah mati mayatnya jangan dimandikan dan disucikan. Wow, bayangkan ya. Jangan dikafanin, jangan disolati, jangan dimasukkan ke liang lahat. Jangan diazankan, bayangkan ya. Jangan dimakamkan secara layak dan jangan didoakan sebab dia semasa hidupnya tidak mau menjalankan syariat Islam. Sedangkan itu semua adalah syariat Islam. Silakan dibakar atau dibuang ke laut saja. Ya rupanya orang-orang yang menanggapi Ade Armando ini tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Ade Armando ya. Ya mereka terlalu sempit ya dalam berpikir ya. Agama kalau membuat bingung tinggalkan sajalah. Siapa yang komentar ini? Santi Yunus. Ya Yunus Saragi ya. Oke. Islam yes, khilafah no. Ya, betul itu ya. Silakan yang beragama Islam silakan ya. Tapi khilafah no. Ade Armando agamanya Islam, tapi kok waras ya pikirannya. Ya, supaya banyaklah Islam yang waras gini. Ya betul ya. Islam beragama boleh tapi jangan mabuk gitu kan sampai hilang kewarasan ya. Arab Saudi ya dah bergerak maju, kita bergerak mundur. Ya Arab Saudi itu kawan-kawan. Baru-baru ini mereka bukan wisata, bahkan Indonesia lagi mati-matian berusaha untuk wisata halal, tapi lihatlah Arab Saudi. Ya, pada bebas pakai bikini. Bahkan dengar-dengar mereka akan menghalalkan juga di sana minuman keras. Mati lo. Kejang-kejang nih karun-karun ini ya. Inilah jadinya kalau saling mengkafirkan, ya. Perang melulu katanya. Ade Armando, mana paham syariat Islam? Syariah bukan Islam kata mereka ya. Yang bicara ini juga sebenarnya nggak menjalankan syariah Islam ya. Perbudakan itu pada zaman Baholek deh. Sekarang sudah tak ada perbudakan. Lah, memang syariat Islam ini kan apa ya? Memperbolehkan perbudakan. Berarti ketika syariat Islam dijalankan, boleh dong ada perbudakan. Lalu wanita-wanita yang dibudak itu bebas digauli. Itu yang kalian mau? Dasar otak lu nge-X aja ya. Syariat Islam ditolak dalam Piagam Jakarta. Ade Armando menolak syariat Islam karena beliau bukan beragama Islam kata dia ya. Sangat memalukan ya. Kalau saya, meski saya beragama Islam, saya nggak ngikutin seluruh syariat Islam. Ini jujur ini. Mas X ini jujur ya. Jujur, memang tidak bisa menuruti seluruh syariat Islam. Syariat Islam itu memperbolehkan perbudakan masalahnya. Lalu budak wanita itu boleh ya digauli. Itu yang kalian mau. Kita akan kembali lagi ke zaman batu, lalu saling budak membudakkan gitu. Ya. Gak masuk surga juga, gak masalah. Emang gue pikirin. Tolong kalau bicara soal syariah Islam itu, sebutkan semuanya bro. Supaya umat itu ngerti. Apa saja yang termasuk syariah. Jangan sampai hal-hal yang dianggap jelek, gak patut dilakukan berdasarkan budaya di Indonesia, gak disebutkan. Ditipu-tipui, betul. Ya, ditutup-tutupi. Ya paling yang mereka tunjukkan
Syariah itu adalah apa? Misalnya sholat, ya, makanan halal, lah, itu mah dijalankan kok oleh seluruh Islam Indonesia. Tapi ada hal-hal yang tersembunyi. Nah, nanti kita akan dengar videonya Ade Armando nanti ya. Ini seru ya. Syariah Islam itu sangat banyak dan luas. Nah, ini betul, ini komentarnya sangat waras ya. Bagian yang wajib harus dijalani. Bagian yang secara lokal sudah usang, ya harus disesuaikan. Syariah kubur saat zaman Nabi, minuman beralkohol, ya penerapan hukumnya kan bertahap, ya. Sebagian hukum Islam itu luwes, fleksibel, mudah disesuaikan. Tak ada yang salah dari pendapat keduanya. Yang bikin heran, seorang imam masjid besar bicara tidak sopan, ya, pada lawan dekatnya tokoh Islam yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur agamanya. Iya, iya betul ya. Jadi kalau mau bicara syariah Islam, dibuka semuanya. Jangan yang lu bicarain hal-hal yang sudah dilakukan gitu loh. Ayo coba keluarkan yang belum dilakukan itu, misalnya potong tangan ya, menghalalkan darah orang yang apa itu, macam-macam yang pindah agama, itu juga yang mau kalian terapkan di Indonesia. Ya kan si Somad katakan itu kan, dalam hukum yang Somad katakan, kalau ada wanita yang murtad itu ya layak dipancung, halal darahnya ditumpahkan. Bayangkan aja itu. Itu yang mau diterapkan di Indonesia. Ya nggak bisa lah, hancurlah bangsa ini, ya. Mudah-mudahan akhir hidupnya tidak seperti Kemal Ataturk yang terhina. Malas baca itu ya. Salut Bang Ade, ya. Satu lagi nih, pakai topeng ngaku beragama Islam. Kapan dia balik ke wujud aslinya ya? Rupa-rupanya banyak juga yang benci Ade Armando ketika dia mengungkapkan akal sehat dan warasnya ya. Ya. Ayat, jagalah kemaluanmu kecuali kepada istri-istri dan budakmu. Ada kan nanti kita lihat deh ya. Anak jadah haram. Wow, sampai dikatain anak haram lagi. Lahir tanpa bapak, otaknya ngeres katanya. Waduh, bayangkan ya. Oke. Ya, kalau masih ada zaman perbudakan, sah-sah saja. Ini kan nggak ada. Apanya mau disyariahkan? Kalau kasusnya nggak ada, mikir dong. Iya. Jadi harus pakai otak ya. Mending jadi onta, kawin sama onta daripada jadi manusia norak. Oke, oke lah. Ini masih banyak ya komentar-komentar ya. Tapi sepertinya kita nggak baca semua. Oke, ini kawan-kawan yang ingin gabung ya bisa join ya. Pro dan kontra masuk aja. Kita berdiskusi santai di sini ya. Santai aja berdiskusi. Pak Sutuwijoyo ini seperti bermasalah jaringan ya. Dari tadi masuk keluar ya. Ya, Sobat Waras yang ingin bergabung langsung aja join. Dan coba kita simak pernyataan Ade Armando secara lengkap ini. Ya. Ini dari Cokro TV ya, Ade Armando. Oke. Kita putar dulu. Buat saya, bila aturan-aturan dan hukum itu kini harus kita jalankan di Indonesia di abad ke-21, itu akan menimbulkan banyak masalah. Saya akan tunjukkan bahwa aturan dan hukum yang ada dalam Al-Quran dan Hadis adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami berdasarkan konteks sejarahnya. Dengan kata lain, aturan dan hukum yang ada dalam Al-Quran dan Hadis banyak sekali yang tidak relevan dengan kondisi kita saat ini. Jadi sangat tidak masuk akal bagi kita untuk memperjuangkan penegakannya di Indonesia saat ini. Ya, bayangkan ya. Sampai Ade Armando mengatakan tidak masuk akal atau ya istilahnya sudah tidak layak ya untuk dijalankan di Indonesia ini, atau apa, sudah tidak relevan begitu loh. Ini pikiran yang sangat waras karena memang orang-orang yang getol ingin menjalankan syariah ini, mereka tidak membongkar apa sih syariah itu, apa-apa saja sih hukumnya di zaman Nabi itu. Mereka tidak berani bongkar karena memang sangat bertentangan dengan zaman sekarang ini gitu loh. Ya mungkin zaman dulu ya karena memang budaya Arab seperti itu sah-sah saja. Tapi kalau budaya Indonesia mana cocok, ya kan? Saya gunakan saja contoh yang agak ekstrim, yaitu soal budak. Al-Quran menyatakan bahwa seorang pria tidak perlu menjaga kemaluannya pada budak perempuannya. Dan ini kemudian diartikan sebagai izin bagi pria untuk meniduri budak perempuannya tanpa harus dalam ikatan pernikahan. Nah,
Kalau seperti itu, apakah kalian, kalau misalnya syariah Islam itu dilakukan di Indonesia, berarti perbudakan di Indonesia akan halal lagi dong? Ya karena ada hukumnya, ya kan? Ya, sedangkan Indonesia nggak ada lagi istilah perbudakan. Kenapa saya katakan perbudakan jadi halal? Karena ada hukumnya. Hukum perbudakannya kan ada di syariat. Berarti boleh dong ada perbudakan dan diatur pakai hukum-hukum syariah. Ya kan nggak mungkin lah. Nggak cocok sama Indonesia ya. Coba kita simak lagi. Jadi apakah ini berarti pria dapat berhubungan tanpa menikah dengan budak perempuannya? Dan lebih lanjut lagi, apakah ini berarti Allah mengizinkan seorang pria memiliki budak perempuan? Kalau kita cuma membaca ayat di dalam Al-Quran yang dijadikan rujukan, jawabannya adalah ya dan ya. Nah, tapi jujur loh, Ade Armando. Jadi kalau mau baca secara lurus dari hukum atau dari Al-Quran, ya, Allah mengizinkan perbudakan. Berarti hukum syariah di Indonesia ini juga budak itu, ya karena ada di Al-Quran gitu loh. Perbudakan itu hal yang diperbolehkan. Bahkan kalau ada wanita-wanita yang diperbudak, ya halal untuk ditiduri gitu. Itu yang kalian mau. Jangan blow on lah, ya negeri ini hancur lah, ya kalau hukum syariah Islam ini menjadi hukum di negara kita ini, ya kan? Ya memang sulit untuk dilakukan di bangsa ini gitu loh. Jawaban kita mungkin akan langsung berubah bila kita memahami bahwa teks-teks tersebut hadir dalam sebuah episode sejarah di mana perbudakan memang sesuatu yang lazim dan dibenarkan secara moral. Di abad ke-7 Arab, perang adalah hal yang biasa terjadi. Dan mereka yang memenangkan perang bisa mengambil tawanan dari mereka yang dikalahkan untuk menjadi budak. Dan lazim sekali di masa itu, budak-budak perempuan hasil pampasan perang itu digauli oleh majikannya. Jadi itu adalah tradisi Arab yang diterima di masanya. Adapun Al-Quran kalau dibaca... Jadi itu tradisi Arab. Saya melihat sepertinya mereka ini ya pengen mengarabkan Indonesia. Ya, pengen membuat Indonesia ini menjadi Arab, kira-kira begitu ya. Sehingga memaksakan syariah Islam ini diperlakukan di bangsa ini yang sudah tidak cocok gitu loh dengan kultur budaya bangsa ini. Ya. Ya karena memang di zaman-zaman Arab itu kan perbudakan itu adalah hal yang lazim dan diterima oleh masyarakat pada waktu itu, walaupun ada yang tertekan ya, tapi mayoritas menerima itu, gitu loh. Coba kita lanjut lagi. Keseluruhan pesannya pada dasarnya menolak perbudakan. Ada banyak sekali ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memerdekakan budak atau memperlakukan budak dengan cara manusiawi. Tapi harus diakui, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran atau bahkan ucapan Nabi yang melarang perbudakan. Wow, terbuka lagi kan? Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran ya, atau pernyataan Nabi Muhammad yang melarang perbudakan. Jadi apa? Al-Quran itu mengizinkan perbudakan, kawan-kawan. Ini kalau kita menanggapi apa yang dikatakan oleh Ade Armando, itu tidak ada larangan di situ. Berarti boleh. Nah, kalau syariah Islam ini dilakukan di Indonesia, ya banyak yang jadi budak nih. Ya kan? Nah, sangat disayangkan ya. Kita dengar lagi ini. Dengan menggunakan contoh itu, saya ingin mengatakan, memahami pesan Tuhan tidak bisa dengan sekedar menganggap apa yang terlarang dan diizinkan atau bahkan diperintahkan dalam Al-Quran dan diperintahkan Nabi sebagai hukum yang harus dipatuhi sepanjang waktu dan di sepanjang zaman. Aturan dan hukum itu bergantung pada konteks. Kalau konteksnya berubah, aturan dan hukumnya pun bisa berubah. Hanya karena umat Islam. Oke. Ya, itulah menurut Ade Armando ya, kalau zaman berubah ya hukumnya juga harus berubah. Walaupun sudah tercatat di dalam Al-Quran ya bisa diubah atau bisa ditolak ya, kira-kira begitu ya. Karena sesuai zaman gitu kan. Oke, waras juga ini ya. Islam diizinkan memiliki budak, tidak berarti kita di abad 21 perlu membenarkan perbudakan.
Atau misal yang lain, hanya karena Nabi Muhammad beristri banyak, sebagian mengatakan jumlahnya 7, 9, 12, atau yang lainnya, itu tidak berarti pria muslim saat ini diizinkan poligami. Wow, ya berarti saya melihat Ade Armando ini tipe orang yang menolak poligami kalau saya lihat ini ya. Kalau kita lihat pernyataan Ade Armando ini ya, sepertinya dia ini menolak poligami ini ya. Nah ini ya, oke. 9, 12, atau yang lainnya. Hanya karena umat Islam diizinkan memiliki budak, tidak berarti kita di abad 21 perlu membenarkan perbudakan. Atau misal yang lain, hanya karena Nabi Muhammad beristri banyak, sebagian mengatakan jumlahnya 7, 9, 12, atau yang lainnya, itu tidak berarti pria muslim saat ini diizinkan poligami. Wah, berarti bukan berarti diizinkan ya. Aduh, ini ya, para pria-pria yang suka poligami panas ini. Emosi kejang-kejang dia ini. Apa maksudmu Ade? Makanya tadi ada yang mengutuk-ngutuki Ade dengan kalimat yang macam-macam tadi ya kawan-kawannya. Oke, kita lanjut. Semacam ini banyak sekali ditemukan di banyak bagian syariah. Sekarang saya gunakan contoh yang lebih sederhana. Di dalam Al-Quran ada hukum waris. Di sana dikatakan bila orang tua yang wafat meninggalkan satu anak pria dan satu anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian. Berarti kan terlihat di sini ada diskriminasi kepada perempuan. Jadi laki-laki dapat banyak, yang perempuannya dapat sedikit. Jadi apakah pernyataan bahwa perempuan itu memang didiskriminasi di Islam itu benar? Ya entahlah ya, silakan Anda pikir dengan waras ya. Jadi hak waris pria adalah 2 kali lipat dari perempuan. Nah lo. Kalau Anda percaya bahwa kita harus menegakkan syariat, ya aturan itulah yang digunakan. Berarti syariat itu apa ya, sangat-sangat mendiskreditkan wanita ya. Misalnya kalau ada budak perempuan ya bisa digauli ya, bahkan kalau orang tuanya meninggalkan anak 2 ya, laki-lakinya dapat warisan 2 kali lipat, yang perempuannya ya cuma dapatnya sedikit ya. Berarti memang perempuan itu sangat disayangkan ya, sangat kasihan ya. Halo perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan Kristen ya, jangan coba-coba Anda meninggalkan kekristenan ya, karena di sanalah Anda akan menemukan kasih, keadilan ya. Kita itu sama di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Sama-sama disayang, sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan ya. Kemudian di dalam Al-Quran ada juga aturan eksplisit yang menyatakan para pencuri harus dipotong tangannya sebagai hukuman. Adapun terhadap penzina, hukumannya adalah 100 kali cambuk. Halo, berarti para koruptor-koruptor di Indonesia ini gimana ya? Tapi itu hanya berlaku pada yang Islam ya. Potong tangan siapa itu? Yang Menteri Agama dulu yang korupsi Al-Quran itu. Dan Al-Quran. Lalu ketua PKS dulu yang korupsi sapi itu. Dipotong itu. Begitu yang kalian suka? Buka dong otak ya. Oke, kita lanjut dulu nih sampai tuntas ini ya. Oke. Hukuman terhadap seseorang yang mengambil nyawa orang adalah hukuman mati. Bahkan ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu jadikan dari antara kaum kafir sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Berarti syariat Islam itu mengajarkan supaya jangan bergaul dengan orang-orang kafir. Jangan jadikan mereka teman. Oh, pantasan ya. Karun-karun di Indonesia ini suka sekali mengkafir-kafirkan. Bahkan ketika ada gereja yang dibangun, kayak di Aceh kan, sampai sekarang nggak jelas itu status gereja di Aceh yang sampai sekarang tidak ada bangunannya. Dibongkar, dibakar. Itu kan dampak dari syariat Islam. Loh, ini kata Ade Armando loh. Ya. Ia mengatakan, bahkan coba kita dengar dulu ya, supaya lebih jelas ya. Tentang pertemanan dengan orang kafir itu ya. Mengambil nyawa orang adalah hukuman mati. Bahkan ada ayat yang mengatakan,
Janganlah kamu jadikan dari antara kaum kafir sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jangankan jadi teman. Jangan jadikan dia teman. Sampai dia berpindah mengikuti agama Allah. Ini kan sadis. Kok, aduh, Tuhan kok ngajarnya gitu? Hanya mengasihi atau hanya berteman dengan yang seiman? Yang tidak seiman tidak boleh jadi teman? Kalau begitu mati aja lu. Jangan lu pakai barang-barang kafir itu. Iya kan? Bagi Anda yang getol ingin menjadikan Indonesia ini negara syariah, jangan lu ambil barang-barang dari kafir. Ya, jangan munafik lah, ya kan? Iya, kalau Anda menggunakan barang-barang kafir, ya Anda harus bersahabat dulu dong. Berteman dulu dong, iya kan? Susah juga ini. Apabila mereka berpaling, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Jadi begitu. Sahabat-sahabat, menarik. Bunuhlah. Apa maksudnya ini? Jalan Allah. Apabila mereka berpaling, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Wah, begitu loh syariat Islam itu dibuka sama Ade Armando. Ternyata menghalalkan untuk apa? Memperbolehkan untuk membunuh orang kafir atau orang yang berpaling pindah dari Islam. Syariah loh itu kawan-kawan. Mau jadi apa bangsa ini? Waduh. Coba kita dengar lagi ini. Jadi begitu. Kalau setelah itu Anda tetap ingin menegakkan syariat Islam, ya silakan saja dilakukan. Saya sih jelas tidak. Mudah-mudahan Anda paham sekarang kenapa saya menyatakan saya tidak percaya pada sebuah syariah yang harus dipatuhi umat Islam di sepanjang waktu di seluruh bagian dunia. Ayo kita terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat. Wah, pernyataannya mantap ini. Oke, langsung aja deh. Silakan Pak Sutowijoyo. Silakan Pak. Lalu setelah itu Pak Pendeta Palsu. Berkat dalam. Berkat dalam. Siang. Kawan-kawan semua ya. Kita hanya berharap lah para itu ustadz-ustadz, apologet muslim, sampaikanlah yang benar itu benar. Kalau memang di dalam syariah itu ada ayat yang membolehkan menggauli budak, ya sampaikan aja apa adanya, perlu ditutupin. Karena itu ajaran, kami juga memaklumin. Tapi jangan malah ngotak-atik ayat Alkitab ajarannya orang lain. Sementara ajaran kalian tidak pernah disosialisasikan. Yang nyata aja, yang sudah dijalani di Indonesia kan sudah ada satu provinsi yang menjalankan syariat. Ya. Bagaimana penilaian kita? Kemajuannya kayak apa? Hukum-hukum yang dijalankan kayak apa? Itu yang sudah jelas ada satu provinsi yang menjalankan syariat. Sekarang kalau saya mengajukan, ayo dibikin pilot proyek. Yang satu Aceh, yang satu daerah NTT, yang sekarang NTT kan menjadi daerah yang gersang kan. Tapi kasih kesempatan. NTT juga boleh impor dan ekspor syukur tenaga ahli dari Israel. Sama-sama kita kasih waktu 15 tahun. Maju mana kira-kira? Betul. Kalau memang maju yang syariat ya kita ngikut. Tapi nantinya kalau maju yang NTT ya kita harus ngikut yang NTT. Kita realistis saja. Kita buka itu. Ayo sama-sama. Saya tidak memberikan contoh yang tidak selevel sebetulnya ini. Karena di Nangro Aceh Darussalam itu
itu tempatnya makmur, subur. Iya. Sumber daya alamnya mendukung. Sementara Indonesia Timur infrastrukturnya aja baru sebagian dijamah oleh Presiden Jokowi. Betul. Ayo kita kejar-kejaran sama-sama 15 tahun sebagai pilot proyek. NTT kasih kesempatan untuk mengimpor dan ekspor tenaga kerja dari luar, dari Israel, dari mana masuk ke NTT. Investasi masuk di Aceh juga silakan mau mengimpor atau ekspor tenaga kerja dari Turki kah atau dari mana masuk ke Aceh silakan. Kita kasih waktu 15 tahun atau 20 tahun kita lihat mana yang lebih maju. Sekarang kalau nanti betul-betul terbukti yang syariah tidak maju ya jangan berkoar-koar lagi. Karena kita ketinggalan selama 76 tahun hanya berkutat pada ketuhanan yang maha esa saja. Sementara peri kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dipikirin. Berkutat aja di ketuhanan yang maha esa. 76 tahun. Ayo kita tinggalkan itulah mengenai ketuhanan itu. Yang saya maksud tinggalkan bukan berarti kita tidak beragama, tidak. Perselisihan mengenai ketuhanan itu selesailah sekarang. Kita menginjak ke peri kemanusiaan dan persatuan. Dan sila keempat, kelima, kita jalanin. Kita dukung pemerintah, supaya pemerintah itu pembangunannya lebih maju, teknologinya lebih maju, kita tidak ketinggalan. Betul. Kapan kita bisa maju kalau hanya berkutat di syariah terus? Udah jelas negara Islam Indonesia gagal 3 kali, PKI gagal 2 kali, FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan. Kok ya ndak jerah-jerah itu nah? Nggak capek-capek itu nah. Saya heran di situ. Ayo, kita tinggalkanlah yang gitu-gitu. Kita bersatu, sama-sama membangun negara. Kalau negara kita banyak utang, ayo sama-sama kita membayar pajak yang rajin. Jangan menjegalin. Minta dikasih anggaran besar, tapi bayar pajak enggak mau. Kan repot ini. Apa bisa mengatakan tidak mau bayar pajak? Karena dia sudah menganggap Indonesia pemerintahannya togut. Dia tidak mau bayar pajak. Ayo kita bantu sama negara lah. Kalau kita setiap tahun membayar pajak rutin aja. 1 orang itu setiap tahun kita merelakan 1 juta. 1 bulannya 100.000 lah anggap pajak. Dalam waktu 10 tahun habis itu hutang. Kita pakai pikirannya cara realistis aja lah. Daripada kita berkutat terus syariah mulai dari mau mendirikan negara Islam Indonesia tahun 1948 sampai sekarang tidak berhasil, masih berkutat di situ terus. Gak bosen-bosen, gak capek. Oke, dari saya itu aja Pak Papel. Terima kasih. Luar biasa. Berkadalen. Sekian. Berkadalen. Oke, silakan pendeta palsu. Salam waras, Papel. Salam waras. Sugeng siang Pak Sutowijoyo. Pak Selamat Riyadi, sugeng siang Pak Tem. Pendeta palsu. Selamat juga nih. Selamat ini siang. Pak Selamat nanti bisa jelasin banyak tentang syariah Islam nanti ini. Silakan Pak Pendeta palsu. Luar biasa ya, saya salut sama ini Denny Siregar itu ya. Memang itu betul-betul Ade Armando Pak. Ade Armando, betul-betul dia orang netral ya. Karena dia menyatakan tadi ya zaman berubah. Ya memang ya kalau pikir-pikir zaman berubah ya enggak zaman lagi kembali zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu kan belum ada kemajuan. Ya zaman purbakala lah ya. Ya kalau seperti sekarang itu aja kita lihat ya, yang negara-negara yang syariah kan bukan maju, tambah mundur. Seperti Aceh kan udah sekarang negara termiskin loh, provinsi termiskin di Indonesia. Tapi kenapa kok mereka selalu selalu mengangguk-anggukkan kelapa? Enggak usah jauh-jauh lah Pak Papel. Ini di kantor saya banyak yang istrinya yang 3, ada yang 2. Menderita kok miskin. Terbukti ngapain kita jauh-jauh ke kelapa.
Ya, Menderita apa enggak? ya. Ya, apa enggak menderita? Istri 3, 4, ya anak 12. Ya bedalah sama anak yang 2 seperti saya. Ya saya bukan menyembuhkan diri ya. Bukan menyembuhkan diri. Pengeluaran kan udah jelas beda. Anaknya itu yang sampai 12, istri 3, boro-boro ya kuliah, tamat SMA aja nggak tamat. Karena biayanya sangat banyak. Memang peraturan pemerintah udah pas itu. Istri cukup 1. Nggak usah 2, nggak usah 3. Itu peraturan di pemerintah kan ya. PNS, TNI, Polri itu ya istri harus 1. Kenapa kok digalakkan KB itu di Indonesia? Ya untuk menghindari kemiskinan itu. Kalau anak 2 contoh kita masih bisa sejahtera. Kalau anak 12, anak 10, ya macam mana bagi-bagi penghasilan itu? Otomatis untuk makan aja 1 hari berapa kilo, itu teori dan prakteknya itu terbukti di lapangan. Tapi karena mereka ini kok bangga dengan poligami ya, ya kenapa? Udah banyak poligami menderita kok, tapi masih dibanggakan. Ada yang bilang kawan saya, katanya ya bisa punya istri 4, sedangkan 1 aja susah. Ini bikin 2, bikin 3. Ini paling menderita lagi kawan saya, ada itu istri 3, anak 12. SMA aja gak bisa tamat dibikin anaknya. Karena untuk makannya aja per hari berapa? Untuk melahirkan aja berapa sekarang? Untuk melahirkan aja sekarang biayanya 1 jutaan. Ya kalau sampai 12 juta. Awak cuma 2 juta pengeluaran melahirkan, dia 12 juta. Gaji sama. Itu kan teori dan prakteknya. Tidak ada yang poligami itu yang istri 3, 4 itu ya sukses. Apa maju tidak ada. Baik pendidikan anak, baik di apa namanya di keadaan ekonomi pasti hancur. Tapi mereka sangat membanggakan yang seperti itu, yang poligami, yang mau khilafah ya. Tapi apakah mereka nggak melihat orang-orang yang negara khilafah itu ya semua hancur? Terus mereka ini di mana lah otaknya? Kenapa nggak waras-waras ya? Sekarang zaman internet terbuka. Ya kalau masalah apa namanya kemajuan-kemajuan di dunia kita kan tahu siapa yang paling maju, siapa yang paling mundur. Aceh sudah sangat miskin kali itu sekarang. Karena apa? Kalau di sana mencuri potong tangan, otomatis kan nggak ada kesempatan bertobat lagi, nggak bisa kerja lagi. Ya kan menderita jadinya. Dia kan udah menghakimi itu, menghakimi ya udah macam Tuhan dia itu. Ya sedangkan Tuhan masih memaafkan orang pencuri kok, tapi kok di sana langsung potong tangan, udah lebih kejam daripada Tuhan itu kan. Kenapa kok mereka nggak sadar-sadar? Katanya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tapi kenapa kok sampai dipotong tangan gitu, disiksa? Ya bisa dihukum, ya hukum yang berlaku aja di Indonesia ini. Kalau penjara contoh masuk 3 bulan ya 3 bulan, 5 bulan 5 bulan. Jangan berlebihan, karena Tuhan pun akan marah bagi orang-orang yang suka menghakimi orang lain, gitu. Terutama kadun-kadun di Indonesia ini ya sedikit-sedikit ya menyuarakan kelapa, cinta Taliban. Apa yang dibanggakan dengan Taliban? Anak kecil aja diperkosa habis gitu ya, orang tua yang keluar beli obat aja ditembak kepalanya. Apakah itu bukan kejam kali, keji kali? Ya sedangkan daerah perang nggak seperti itu. Wanita dan anak-anak itu wajib dilindungi daerah perang ya. Ini negara khilafah seperti itu ya hancurlah kita ini. Semua Indonesia akan hancur. Tidak ada yang setuju apa kita dengan negara khilafah. Tapi yang menginginkan negara khilafah ini hanya sebagiannya sebenarnya, sebagian kecil. Cuman terjadi pembiaran sama pemerintah. Kalau dikikis saja itu dibersihkannya segera bersihnya itu. Tapi karena terjadi pembiaran, mereka jadi menjamur, berkembang biak. Ya anak kecil aja sekarang sudah berani bersuara di YouTube ya khilafah, anak kecil loh itu. Anak kecil ya macam mana nanti Indonesia ini kalau seperti anak kecil loh dididik seperti itu membenci orang kafir, membenci ini tanpa orang kafir Indonesia nggak akan maju. Kalau mereka membenci orang kafir, yang kau usah digunakanlah HP ini, TV semuanya, kendaraan bermotor, kau usah digunakan. Masa kok apa benci sama orang kafir, tapi ya barang buatannya dipakai. Itu namanya nggak konsisten. Nggak konsisten namanya tuh. Kalau memang dia nggak suka sama orang kafir, nggak usah pakai barang-barang buatan kafir. Itu namanya baru konsisten. Seperti si Somat, jam tangannya nggak usah pakai jam tangan dia yang mahal-mahal itu ya, buatan orang kafir itu. Tidak ada buatan dari Arab sana. Buatan dari Arab sana tidak ada. Hanya obat kuat aja yang dari sana, ciptaannya orang Arab. Sedangkan orang Arab sendiri aja belum mulai sadar kan, toa sudah dikecilkan. Nah, perempuan di sana sudah bebas menyetir. Kalau seperti dulu kan nggak boleh. Tapi Indonesia ini kok malah melebihi dari Arab gitu loh. Arab sendiri udah sadar, tapi Indonesia malah melebihi dari Arab. Sadarlah, wahai kadrun-kadrun yang pro khilafah.
Pasti hancur Indonesia ini kalau negara khilafah terjadi. Pasti A1 itu, A1, bukan A2 lagi, A1. Tapi mereka ini ya menyuarakan khilafah, sedikit khilafah. Bukan benar ajaran khilafah itu, nggak benar. Bisa kalian beragama, tapi udah untuk agama kalian aja. Nggak usah berlebihan, nggak usah mengganggu agama lain. Kami pun nggak pernah mengganggu agama kalian. Kalau memang sah-sah aja di kita kalian ya bisa poligami, bisa menggauli budak terserah, tapi nggak usah mengganggu sama agama lain. Ya, karena agama lain itu pun ya punya juga manusia biasa masih punya emosi. Ya kita pun selama ini karena aman, karena nggak membalasnya. Coba kita membalas, pasti perang gitu. Jangan sepele sama orang kecil. Kan banyak film-film orang besar itu ya banyak dikalahkan orang kecil seperti Daud kan. Bisa mengalahkan si Goliat. Betul. Supaya sadarlah bangsa Indonesia ini nggak usah berkor-kor lah menyuarakan khilafah. Khilafah itu kalau bagi saya karena kita lihat kejadian di lapangan tidak ada yang maju bahkan mundur. Demikian dulu saya Pak Papel. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia tetap waras. Salam waras. Salam waras. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Obaja. Pak waras. Salam sadar teman-teman semua. Semoga kita cepat-cepat sadar. Amin. Ya, jadi kembali lagi Ade Armando, tapi nggak boleh sebut nama ya. Sebut saja Ado Armande deh. Jadi ini lagi. Jadi yang dimaksud dengan syariah itu apa dulu sebetulnya? Yang dimaksud dengan syariah itu apa dulu? Tapi kalau itu hanya berupa aturan, ya kalau aturan dibuat untuk apa? Ya untuk diikuti harusnya. Kalau aturan bukan untuk diikuti, ngapain bikin aturan? Undang-undang harus ditaati. Kalau undang-undang tidak ditaati, ngapain bikin undang-undang? Nah, pertanyaan gitu. Nah, kalau ini misalkan syariat itu tuh bahasa lain dari aturan atau ketentuan atau peraturan itu kan sebetulnya. Nah, kalau itu diberlakukan di negara, ya mau tidak mau menurut aturan itu. Nah, itulah yang kita suarakan terus menerus agar bangsa kita itu menjadi sadar dan waras. Gitu loh. Jadi jangan pakai aturan yang aneh-aneh. Contoh yang sudah saya share di mana? Itu udah ada dulu partai politik yang menyarankan seperti itu. Di private chat Pak Papel, tolong dibuka. Oke, saya share dulu. Oh, Pak Pion lagi di Toraja. Kalau dibuat jadi aturan juga apa ya? Ya begitulah. Jadi ya. Banyak istri. Ya. Iya. Telah itu kan anjuran, bukan aturan ya. Iya. Ali bin Al-Hakam Al-Ansari telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Rakabah, dari Tahlah Al-Yamin dari Said bin Jubair. Ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, apakah kamu sudah menikah? Aku menjawab, tidak. Ia kemudian berkata, menikahlah. Karena orang yang terbaik dari umat ini adalah seorang yang paling banyak wanita. Wow, orang yang terbaik ya. Itu Paritona. Ini Paritona, orang yang terbaik dari umat ini ya adalah seorang yang paling banyak wanitanya. Oke, silakan. Jadi itu tadi, kalau itu dibikin aturan, yang mau tidak mau Pak Papel harus nuruti. Kalau sudah dibikin aturan, ada hukumannya, mau tidak mau diikuti, gitu loh. Kalau nggak ada hukumannya, ya bisa diikuti, bisa tidak diikuti kan. Tapi kalau diikuti, tidak melanggar aturan, artinya kan gitu, ya kan? Nah, dulu kan ada satu partai itu yang menyarankan pria-pria atau pejabat-pejabat itu beristri banyak untuk ya itu juga untuk memaslahatkan umat sebetulnya. Kalau misalkan gaji 10 juta kayak Pak Ritonang ya, gaji 10 juta istrinya 4,
itu kan berarti masing-masing 2 jutaan. Kan? Iya, biaya tak terduga kan masih banyak, biaya tak terduga. Nah, kalau gajinya cuma 2 juta, beristri 2, ya nemen gitu loh. Ya artinya zaman sekarang kok dipaksakan. Tapi kalau misalkan ada aturan yang menyatakan kalau tidak beristri lebih dari 2 dengan gaji 10 juta, kira-kira Pak Ariana gaji 10 juta tidak melakukan itu gimana ceritanya? Ya melanggar hukum, kan? Ya, apalagi ada hukumannya. Nah, itulah yang kita selalu suarakan, bahwa biar bangsa ini menjadi sadar dan waras gitu loh. Meskipun ini yang menyatakan adalah nabi, ya kita bisa mikir kan. Gak disebutkan juga bahwa siapa yang tidak beristri banyak wanitanya dihukum, kan gak gitu juga gitu. Ya, jadi salam waras lah, salam sadar teman-teman. Jadi aturan itu yang di Aceh terjadi. Apa yang terjadi di Aceh? Ketika ada orang yang mencuri atau korupsi, itu sudah berkali-kali itu ini nggak ada tuh yang pelanggaran. Kenapa? Karena negara ini kesempatan mereka untuk sadar, taubat gitu loh. Sudah dipotong tangannya, dia bertobat gimana? Bisa melakukan kebaikan nggak dia dengan tanpa tangan? Bisa nggak menafkahi anak istrinya tanpa tangan? Jadi itulah yang warga negara ini sama-sama waras dan sadar. Terima kasih. Baik, oke. Kita lanjut ya. Silakan TM Oten Sunda. Salam, selamat. Salam. Ya, salam waras. Selamat siang. Salam waras. Ya, Sumpah Pemuda juga. Ya, betul. 28 hari ini ya. Iya, ya, betul. Oke. Ya, saya senang sekali ya, Bro. Ya, inisial AA ini melakukan hal seperti ini. Mengungkap ya ajarannya sendiri. Cuma yang saya sesalkan, kenapa bukannya bangga gitu. Itu kan ajaran dia. Malah ditolak. Mestinya kan bangga. Oh, gua punya ajaran gini. Betul. Gitu. Harus konsekuen. Rupanya ini Pak, rupanya akal sehatnya tidak bisa menerima Pak. Nah, akal waras. Ya, langka ya orang yang seperti itu. Dari tahunan saya di internet ini terjun ya ke dunia apologet seperti ini, baru sekali saya ketemu orang Islam bangga dengan ajarannya. Itu di Christian Prince. Orang Jerman lari ke Turki, lari ke Syria, jadi teroris. Nelpon ke CV, ditanya, apa kamu? Islam. Di mana? Syria. Kamu teroris? Ya. Tanya. Saya bangga. Istri kamu berapa? 3. Bangga dia. Bagus. Dia debat sama orang Pakistan ya, di speaker corner. Yang suka ke CV juga. Dimarahin itu orang Islamnya. Kamu punya ajaran, kenapa ditolak? Katanya. Menyangkal terus. Akuin. Ternyata mereka juga tidak bisa terima ya sebenarnya ya. Iya. Kan lucu jadinya. Ya, sadarlah kita waras itu nggak usah muna. Sadar. Nah, tolong bro, bukain dong ini. Quran 24:33. Quran 24 ya. Iya, 24:33. Kita tidak menafsir, hanya membaca. Ayat 33 ya? Ya, tuh.
Saya harap sih Bro AA ini mau terus ya melanjutkan. Ya, kita ke bahasa Indonesia aja. Jangan. Oke. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuan untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Tolong Bro, di blog, dan janganlah kamu paksa. Mana tadi? Tekankan, nah itu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun sekalian, silakan ya. Saya kira nggak perlu mentafsir. Apa yang ada di layar sudah jelas. Nggak butuh tafsiran siapa-siapa. Ya maknai saja sendirilah. Menurut apa, seperti apa ini? Menurut saya sih, ya sudah jelas. Bukannya ini baik ya? Orang sana ya orang Padang Pasir itu dulu ya kerjaannya begitu, cari uangnya. Karena kamu hendak mencari keuntungan. Itulah pandangan mereka 14 abad lalu terhadap perempuan. Ya, seperti tadi lah, kalau jantan, kalau konsisten, ya akui saja. Kita juga nggak keberatan, nggak akan masalahin. Senang malah kalau ada ya yang mengakui gitu. Kita mah nggak nggak rempong lah. Ya seperti aja gitu Bro. Makasih. Baik. Terima kasih TM Oten Sunda. Oke, silakan Pak Slamet Riyadi. Ini. Buka mic-nya Pak Slamet. Ya, salam Pak Pavel. Salam semuanya yang udah hadir, Pak Piong, Pak Oten Sunda. Mana Pak Sutowijo tadi udah turun ya? Turun ya. Wah, ini pembahasannya memang agak ini ya. Ngeri kalau bicara tentang syariat. Memang ngeri sekali. Kalau itu diterapkan memang ya babak belur lah istilahnya kayak gitu. Namun ya kita harus tahu dulu hukumnya memang ada di situ. Itu kita harus tahu dulu apa itu yang disebut syariat atau fikih. Itu semua kan diambil dari kitab itu ya, qiyas atau ijma. Qiyas atau ijma itu penetapan suatu hukum dan baru yang belum ada pada masa sebelumnya. Namun memiliki kesamaan dalam sebab atau manfaat, bahkan berbagai aspek dengan perkara yang ada di dalam agama tersebut atau kepercayaan tersebut. Itu memang ada semua yang dibicarakan Pak AA tadi, itu ada semua. Nah, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan syariat.
Ya, ini waktu saya belajar dulu ya pernah mempelajari itu. Ya. Jadi syariat Islam itu berisi hukum dan aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam ya. Baik itu dalam hukum kenegaraan ya, atau pemerintahan, atau kekhalifahan, atau dinasti seperti itu. Ya, itu baik bagi muslim maupun non muslim selama itu di bawah kepemimpinannya gitu. Misalnya di bawah katakanlah negara Islam ya harus semuanya memakai syariat Islam. Nah itu semua berisi tentang hukum dan aturan, atau dalam Islam itu disebut fikih. Jadi itu untuk menyelesaikan masalah seluruh kehidupan dalam kepemerintahan seperti itu. Nah, syariah itu secara istilah itu dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan untuk mengatur baik hubungan antar sesama manusia maupun dengan Allah. Nah, itu kalau didefinisikan banyak sekali ya. Saya pernah baca kitabnya itu Imam Abu Muhammad Ali bin Hasan. Itu tebal sekali bukunya. Itu judulnya Al-Hikam fi Usulil Ahkam itu. Nah, namun kalau bisa kita simpulkan, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu memang umat Islam itu seharusnya itu mengikuti syariat dan fikih ya. Itu memang, dan itu kalau kita tahu isinya ya ngeri sekali sebenarnya, karena kalau itu diterapkan semua ya berbahaya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini khususnya untuk saudara-saudara muslim supaya memahami kapan itu syariah atau fikih itu dibuat, ibaratnya seperti itu. Karena setiap pergantian dinasti atau pemerintahan, katakan seperti itu, syariat dan fikih itu pasti akan berubah. Karena tergantung daripada ulama-ulamanya seperti itu. Jadi konteks fikih menurut Imam Abu Hasan Al-Hamidi itu dalam kitabnya Al-Hikam fi Usulil Ahkam itu menjelaskan bahwa fikih itu merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang didapat dari dalil-dalil seperti itu. Nah, fikih itu sendiri sejatinya merupakan apa ya? Suatu metode ilmu yang menghasilkan kesepakatan hukum berdasarkan konsensus ulama atau hasil daripada pemikiran para ulama. Makanya tidak heran, jadi setiap hukum yang dilahirkan dari setiap itijad ulama itu tidak selamanya seragam, tidak selamanya sama. Artinya kadang saling bertentangan seperti itu. Itu yang disebut fatwa ulama, termasuk seperti itu. Jadi dalam makna atau pengertian syariah dalam penerapannya ya harus dibatasi. Itu melalui ada yang disebut dengan ilmu fikih, terus ada ilmu usul fikih. Nah, itu waktu saya belajar dulu dalam mazhab Imam Syafi'i itu bisa diklarifikasikan menjadi 4 ya, kurang lebih 4 ya. Jadi tentang ibadah, muamalah, terus 2 lagi ukubah dan munakahah. Nah, itu kalau orang pernah mondok ya mesti tahu ya itu apa itu, semua itu ada. Nah, yang jadi persoalan tentang fikih itu tadi, khususnya syariat yang tentang hukum itu tadi, itu memang kalau diterapkan ngeri sekali itu. Nah, kecuali untuk yang fikih atau yang syariat-syariat tentang muamalah atau apa itu masih bisa diterima lah ya, seperti itu. Misalnya tentang fikih atau syariat munakahah itu aturan hukum tentang pernikahan, akad nikah, berumah tangga dan lain sebagainya itu masih oke. Tapi kalau fikih yang tentang tindak kriminal misalnya, nah itu ngeri. Kalau misalnya yang tentang pernikahan atau apa ya itu tergantung manusianya ya. Artinya seperti itu. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa
orang itu boleh menggauli budak-budaknya itu memang ada. Ada ya? Ya, yang seperti iya memang ada, itu di dalam Al-Qur'an ada. Jadi kalau itu diterapkan ya memang nggak manusiawi istilahnya kayak gitu. Makanya bersyukurlah orang yang sudah menerima kasih karunia ya. Ya menikah hanya cukup dengan satu pasangan. Pak Slamet. Karena apa yang ya Pak. Tadi Pak Ada Armando mengatakan sampai sekarang pun di dalam Islam tidak ada larangan perbudakan itu Pak di dalam Al-Quran Pak. Ya masih ada. Kalau kita melihat di asalnya sana di Arab masih ada. Siapa bilang nggak ada? Masih ada. Yang sudah dibuang itu ibaratnya kan karena sudah mengenal HAM tadi, hak asasi manusia. Artinya khususnya untuk Islam moderat memang itu nggak masuk misalnya gitu, ditentang. Gitu. Berarti masih ada. Islam ini tidak bisa diterima sepenuhnya Pak ya? Tidak bisa. Jadi kalau boleh saya katakan di dalam Islam itu katakanlah terbagi dua lah secara umum, yaitu Islam moderat dan Islam yang boleh saya katakan radikal seperti itu. Makanya kalau kita ketemu Islam moderat ya orangnya ya baik, halus, artinya mereka sendiri ya nggak setuju dengan hukum-hukum yang ada di dalam aturan atau syariat mereka. Ya. Apakah mereka disebut sebagai Islam sejati? Ya tidak bisa Pak, artinya begini loh. Kita tidak bisa mengatakan Islam yang sejati yang mana, karena kalau kita misalnya ini ya membahas tentang hadis atau tafsir aja misalnya, itu aja kan setiap mazhab atau setiap aliran katakanlah seperti itu beda-beda. Jadi misalnya satu mazhab mengatakan hadis itu sahih, tapi yang satu lagi mengatakan itu hasan atau dhaif. Jadi mana yang sejati kita nggak tahu pasti, karena semua punya penafsiran masing-masing. Walaupun memang kalau kita jujur ya, Al-Quran itu tidak boleh setiap orang menafsirkan. Itu harus pakai hadis tafsir atau kitab tafsir. Itu kalau orang yang benar-benar ngerti Islam. Jadi memang nggak boleh setiap orang menafsirkan, walaupun ada terjemahannya. Itu memang ya gimana intinya. Makanya saya dulu waktu belajar itu kan begini, waktu saya menafsirkan nggak boleh dilarang takut dosa dan lain sebagainya, karena sudah ada kitab tafsir. Makanya waktu itu saya mikir begini, jadi kalau kitab yang saya imani ya saat itu terus harus tergantung dengan kitab tafsir dan hadis, kan repot tuh waktu itu. Makanya terus saya pindah haluan kan di situ. Karena waktu itu saya udah terlalu banyak belajar tentang syariat dan fikih, semakin saya terbebani waktu itu. Orang kalau belajar fikih ngeri sekali itu. Jadi boleh dibilang kalau orang tahu itu semakin tahu semakin berat, misalnya seperti itu. Karena kan semakin banyak melanggar dosa. Gitu. Jadi kalau semua nggak tepat sasaran ya nggak ada artinya. Jadi menjalankan malah dapat dosa kalau nggak pas gitu. Berarti boleh dibilang masih banyak yang munafik begitu Pak ya? Maksudnya katanya menjalankan syariat, tapi sebenarnya tidak dijalankan semua gitu. Berarti ya begini Pak Pavel. Jadi saya melihat saudara-saudara yang dari seberang ini, mereka itu ibaratnya hanya rubuh gedang. Rubuh gedang itu hanya ikut-ikutan, karena mereka sendiri nggak pernah belajar kitab, apalagi untuk mengerti usul fikih dan lain sebagainya, atau katakanlah kitab-kitab kias, mereka juga nggak tahu kok. Boro-boro belajar itu, sejarahnya aja juga nggak tahu kapan itu dibuat misalnya. Kan hadis maupun tafsir dan lain sebagainya itu kan baru ada katakanlah muncul kan pada zaman Abbasid atau Abbasiyah. Itu sudah lebih dari 200 tahun setelah sepeninggal Muhammad. Belum lagi pada zaman Umayyah misalnya. Zaman Umayyah dengan Abbasiyah itu pasti sudah beda syariat fikihnya. Dan saat itu kan belum ditulis, belum ada. Kan adanya kan saat zaman Abbasiyah itu waktu Kesultanan siapa saya lupa ya, Harun al-Rasyid atau Ottoman itu.
Itu pada saat zaman itu kan ilmu pengetahuan dan ilmu perpustakaan kan mulai berkembang seperti itu. Bahkan kalau kita melihat sejarah lagi, Al-Quran maupun hadis pada zaman kekhalifan aja nggak berani nulis kok, karena ada satu hadis mengatakan bahwa Muhammad melarang orang menulis apa yang dia katakan ataupun apa yang diajarkan, semua harus ke Al-Quran saat itu. Nah, Al-Quran mulai dibukukan itu kan pada zaman Utsman. Nah, pada zaman Abu Bakar ya memang pernah dikumpulkan kan, tapi belum dibukukan. Itu dikumpulkan kan karena para penghafal Al-Quran kan banyak yang mati waktu terjadi perang besar saat itu. Kan terjadi pemurtatan besar-besaran pada zaman Abu Bakar itu. Nah, yang dikumpulkan oleh Abu Bakar ini setelah beliau meninggal diserahkan ke Umar. Nah, Umar meninggal disimpan oleh putrinya Hafsah. Nah, baru pada zaman Utsman itulah dibukukan. Tapi itu pun pada saat itu masih banyak versi. Kalau kita mau belajar, jadi nggak cuma satu itu. Makanya waktu saya pernah belajar sejarah itu saya mikir, lah kalau Allah bisa menjaga firman-Nya, kenapa harus terjadi kekacauan dalam hal kitab itu loh? Termasuk dengan ada ini makan kambing. Siapa itu Ali? Oh iya ada, itu ada ayatnya itu. Iya. Ya makanya saya tuh selalu mengatakan beginilah, saya tuh tidak pernah membenturkan tentang agama atau apa. Saya tuh lebih senang mengatakan bahwa ayolah kita itu beragama itu dengan rohani, bukan dengan secara harfiah. Kan yang diselamatkan kan jiwa kita gitu loh. Jadi bukan penampilan kita atau kearoganan kita, apalagi dengan alasan bela ini bela itu bla bla bla. Lalu sesuatu tuh kalau benar nggak usah dibela, pasti kebenaran itu membela dirinya sendiri kok. Misalnya kitab suci mau digoyang kayak apapun, kalau itu firman Tuhan ya tetap kokoh. Gitu. Jadi waktu saya pernah belajar tentang Injil juga begitu, Alkitab itu luar biasa, walaupun digoyang kanan kiri tetap berdiri kokoh, bahkan tidak perlu pertumpahan darah seperti itu. Makanya saya mengajaklah saudara-saudara yang belum mengenal jalan kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus, ayolah belajar tentang kasih karunia. Kita itu orang berdosa yang nggak bisa menebus dosa kita dengan amal perbuatan. Semua itu karena kasih karunia. Itu jadi harapan saya itu aja Pak Pavel ya. Memang banyak kalau dibahas tentang apa yang dikatakan AA tadi itu, ya itu semua benar karena semua ada dalilnya, ada referensinya, ibaratnya seperti itu. Ya semoga aja dengan Hari Sumpah Pemuda ya ini ya Pak Pavel ya. Ayolah kita bangsa Indonesia saling merangkul dalam kebinekaan, tidak saling mencaci maki, tidak saling istilahnya itu mengkafir-kafirkan orang atau apa. Dalam hal beragama itu harus berageman hati, artinya dengan hati yang lembut lah. Walaupun saya itu seorang pemberita Injil, saya tetap memakai hukum kasih. Jadi saya hanya memberitakan tentang Injil keselamatan. Diterima atau tidak, biarlah Tuhan sendiri yang menumbuhkan. Namun saya punya satu keyakinan, tidak ada yang sia-sia apa yang sudah kita tabur. Mungkin saat ini orang masih menolak, tapi kita nggak tahu 2 tahun, 5 tahun kemudian mereka sadar. Itu karena saya punya pengalaman. Waktu saya di Purwokerto itu, saya pernah menginjili seseorang, ya pernah terjadi perdebatan ramai sekali waktu itu. Bahkan menolak dengan keras. Namun 3 tahun kemudian saya ketemu di Semarang. Beliau sudah menjadi hamba Tuhan, luar biasa satu keluarga. Jadi iya, saya waktu itu juga sempat pangling Pak Pavel. Tapi beliau ingat saya, loh Pak Met gitu. Iya, Pak Met lupa sama saya. Waduh lupa saya bilang gitu. Terus mereka memperkenalkan diri satu keluarga itu. Kan waktu itu ketemu pas ada KKR di Semarang. Terus dia cerita, wah haleluya, saya sendiri udah lupa orangnya, tapi orangnya masih ingat saya. Nah, itu kan
buah dari Roh Kudus ya yang bekerja ya, Tuhan sendiri. Jadi saya hanya menabur benih seperti itu. Betul. Itu aja Pak Pavel dari saya ya. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pavel, Pak Piong ya. Ini ya, saya pernah mendengar pernyataan katanya sebenarnya Muhammad itu tidak ada. Itu cuma semacam gelar begitu, Pak. Itu benar nggak sih kalau dalam sejarah itu? Ya, itu gini. Kalau kita lihat sejarah itu sebenarnya suatu gelar, artinya yang terpuji. Itu muncul memang pada zaman Abbasiyah. Ya, pertama kali bukan pada zaman Umayyah. Karena ditemukan satu surat kepada siapa ya, raja siapa waktu itu ya, pakai gelar itu. Nah, terus gelar itu dipakai lagi pada zaman Abbasiyah. Makanya kalau kita melihat sejarah sebenarnya Muhammad itu satu gelar yang terpuji. Itu pada zaman siapa? Saya lupa ya. Kekaisaran di zaman Umayyah kok. Saya tapi lupa. Kalau saya lihat bukunya lagi mungkin saya ingat itu. Memang semua ada dalilnya ya sebenarnya ya. Makanya kalau kita belajar dengan teliti aja, maksudnya dengan kesungguhan hati, itu akan menemukan benang merahnya istilahnya seperti itu. Jadi ya intinya gini lah, kalau kita mau belajar pasti tahu benang merahnya mana yang benar seperti itu, bukan taklid buta. Nah, saya berharap bukan berarti saya itu untuk orang pindah agama atau ganti agama, tidak. Namun ya itu tadi, zaman sudah semakin maju, sudah berubah. Ini kan juga anugerah Tuhan, dimana hikmat Tuhan dinyatakan dalam ilmu dan pengetahuan yang sekarang ini sudah mulai luar biasa ya. Kalau dulu kita mau baca satu kitab aja belinya mahal minta ampun, kan begitu. Sekarang kan tinggal download bisa, kan seperti itu. Nah, itu direnungkan. Nah, kita sebagai manusia yang diberikan akal, budi, dan pikiran, ya harus dipakai itu. Jangan dibelenggu dengan kefanatikan. Itu aja ya, Pak Pavel. Banyak cerita sebenarnya Pak Pavel. Ya. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pak TM ingin menambahkan, silakan Pak TM. Ya, boleh sedikit ya. Nah, soal kata Muhammad itu memang dari ya saya profesinya kan penerjemah, menerjemahkan juga bahasa dari sudut bahasa, terutama bahasa Semitik ya, Ibrani, Aram, dan Arab atau Syria. Itu kan di sana nggak ada kata, nggak ada huruf vokal ya. Jadi semua kata pakai huruf konsonan. Muhammad itu di awalnya ditulis dengan konsonan MHMD untuk gelar kota Yerusalem. Di bahasa bacanya Ma'amad. Nah, buat Mas saya kebetulan ini Mas meneliti juga sejarah ya. Pernah dari bawah ya, artinya dari Islam sekarang sampai ke mencoba mencari awalnya. Tapi saya terbentur di zaman jahiliyah. Akhirnya saya meneliti dari Yudaisme turun. Orang-orang Yahudi yang saya kenal, rabi-rabi Yahudi, mereka waktu saya tanya nggak ada yang tahu Islam itu apa. Akhirnya ada seorang yang bersedia meneliti sejarah. Ada di YouTube ya, namanya Red Judaism. Dia meneliti. Sampailah dia di Khalifah Umayyah, Abbasid gitu. Itu semuanya orang Yahudi. Umayyah itu orang Farisi. Abbas itu Saduki. Oh, bukan Arab ya?
Bukan. Yang Wah, Arab Bukan Pak itu. Wafel, bukan orang Arab. Yang orang Arab itu hanya satu. Itu siapa itu namanya? wah, Abu wah, Dawud. Selain itu wah, bukan. kok bisa gitu? Saya punya referensinya. Sedang saya terjemahkan ya. Nanti ada waktunya saya kasih tahu deh. Iya, iya. Orang-orang Arab ini itu mereka profesinya dulu ya, sebelum disebut Arab, mereka itu tukang angon onta. Diangkat oleh Kekaisaran Roma dan Konstantin ya. Jadi pasukan mereka disuruh perang sama kaisar-kaisar dua ini. Arab sama Arab disuruh perang. Itu yang diduga jadi awal mula bangsa yang disebut Arab itu. Nah, agamanya saat itu mereka semua kebanyakan Kristen Syria monofisit sama dengan Unitarian Oneness. Menolak Tuhan yang menjadi manusia. Itu ininya. Sama. Nah itu. Tetapi dari peninggalan-peninggalan sejarah yang paling dekat itu koin. Koin yang terdekat itu tahun 670. Ya terduga Nabi meninggal tahun 632 ya. Iya, betul. Itu pada zaman Umar, zaman Konstantin itu. Iya, koin itu gambarnya si Umar membawa salib. Wah. Ya, betul. Umar bin Khattab ya? Iya. Wah. Kata Muhammad itu ditemukan pertama kali di Dome of the Rock. Tapi yang di dalam, bukan yang di luar. Di Dome of the Rock itu belum ada agama Islam itu, tapi udah ada kata Muhammadnya. Akhirnya dia diselidiki ya, nggak pernah dapat siapa yang namanya Muhammad, kecuali 1000 tahun sesudah Islam itu ya, ada orang yang namanya Muhammad. Dari bahasa MHMD itu kan gelarnya Yerusalem. Wah. Begitu. Dan dilihat dari tata bahasa Arab itu kan yang bikin tata bahasanya itu kan orang Persia. Betul, itu Jenderal Abbasid ya, dari Abbasiyah itu orang Persia itu. Itu kalau saya melihat di buku yang ditulis oleh Will Durant. Dan akhirnya ya diduga kuat ini. Gelar Muhammad ini sebenarnya adalah Umar. Umar bin Khattab itu? Iya. Lalu yang tahun apa yang biasa dirayakan oleh umat Islam itu ke tahun lahir Muhammad itu, tahun lahirnya siapa sebenarnya itu? Itu semua ya semua yang kita tahu sekarang itu di dunia barat ya, itu disebutnya SIN. Sin. Sin.
standar Islamic naratif. Jadi ya cerita standar Islam. Itu cerita-cerita ini dibuatnya oleh Abbasid. Dan semuanya scene ini bertentangan dengan peninggalan arkeologis. Wow, ini banyak yang tidak tahu nih Pak. Ya. Banyak uklim yang tidak tahu juga ini sebenarnya nih. Ya. Sejarahnya nih. Kata Quran itu diambil dari kata bahasa Arab Kuryana. Kuryana artinya liturgi ibadah. Ibadah siapa? Ibadah orang Kristen Syria monofisit. Seperti kita ya sekarang, kalau ibadah kan dikasih liturgi ya, kata ibadah. Ada kata firman ini, lagu ini, cerita ini. Ada yang katekisasi, ya pelajarannya ini. Tapi kan di pelajaran itu nggak lengkap ya, Alkitab atau Bible itu. Diambillah sama seorang pastor, biarawan ya, zaman dulu sih. Yang teman-teman saya juga dapatkan, namanya biarawan ini Gabriel. Gabriel ini menerima perintah dari Khalifah Abbasid untuk menerjemahkan Kuryana ke bahasa Arab. Penerjemahnya namanya, kalau Inggris John dari Seruk, kalau Arabnya Yohanan dari Seruk. Terjemahkan. Dan saat ini sudah ditemukan biara di pegunungan Hira di Syria. Wah, ini seru sekali ini ya. Wah. Seru emang. Nanti gini, kapan-kapan kalau siapkan waktu Pak, kapan-kapan buat acara spesial gitu Pak. Iya, ya memang ya puji Tuhan lah. Ya kalau Tuhan berkehendak nanti saya mau bikin nobar ya soal ini. Iya betul. Dan ya soal ya kekristenan lah ya gitu. Iya. Ya ini ya kalau mau ya Bro Pavel juga ikut siarin lah nanti. Iya betul. Ya, ya biar kita sama-sama lah tahu ya apa gimana kekristenan dan pengaruhnya buat hidup kita. Betul. Itu nomor WA saya wawasan kita. Ya. Nomor WA saya di privat nanti kalau memang sudah. Ya, saya juga ada kok di WA Batu Penjuru ya. Iya, baik. Okay. Begitulah dari saya. Oke. Ini menarik ya nanti. Nah, sangat. Terima kasih Pak Oten Sunda, luar biasa. Terima kasih. Nanti saya ke channel Mas deh ya. Kan kabar baik buat sahabat ya. Baik. Channelnya ya, kabar baik buat sahabat ya. Iya. Tuh. Tolong bantu biar sampai bisa 1000 subscriber nanti saya bisa live. Iya betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Temoten, thank you. Pak Slamet, thank you ya. Sama-sama. Semuanya. Ya, sama-sama Pak Pavel. Ya. Teman-teman di live chat ya, jangan lupa untuk ini ya, untuk bantu subscribe ya channelnya Pak Slamet Riyadi ya. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak yang tahu dan waras ya
dan bertobat tentunya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Salam. Shalom Pak Wafel.